Dan tidak semua orang, walaupun dia mungkin lebih mulia dari orang lain, lebih usia daripada orang lain, lebih pengalaman dari orang lain, diberikan oleh Allah faedah ilmu atau ilmu lebih dibandingkan dengan orang lain. Di dalam hadis yang sahih, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pernah bercerita tentang beliau berada di majlis Rasulullah SAW bersama para sahabat. Di majlis bersama Rasulullah SAW dan para sahabat, yang di situ ada bapak beliau, sahabat Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah SAW kemudian mengatakan, tahukah kalian permisalan perumpamaan orang-orang mukmin itu? Kemudian semua sahabat diam di majlis itu. Padahal di situ ada sahabat Umar, Abu Bakar, As-Siddiq yang jauh usianya daripada sahabat Abdullah bin Umar yang ikut di majlis itu, walaupun beliau masih belia, masih kecil. Kemudian karena sahabat tidak ada yang menjawab, padahal sahabat Abdullah bin Umar sudah terpikir apa permisalan orang mukmin itu, dan beliau pahami dari pertanyaan Rasulullah SAW itu, dan beliau memiliki jawaban walaupun beliau tidak ungkapkan bahwasanya permisalan itu adalah seperti pohon korma. Lalu kemudian beliau diam karena beliau menghargai, lihat adab sahabat. Karena di situ ada orang yang lebih berilmu, di situ ada yang lebih usia. Padahal dia tahu. Di sini ada beberapa faedah. Pertama, adab seorang sahabat yang lebih kecil terhadap sahabat yang lebih besar. Dia diam. Dia diam walaupun dia merasa bahwa jawaban pertanyaan Rasulullah SAW itu adalah seperti ini. Faedah yang lain, di situ para sahabat, dia tidak mentang-mentang para sahabat kemudian apa saja mereka itu kemudian ingin mereka jawab. Ya, bahkan mereka banyak mengatakan kalau ditanya tentang satu masalah oleh Rasulullah SAW, yang itu sebenarnya pertanyaan yang dia memiliki faedah untuk mengingatkan orang yang akan ditanya itu, dan dia intibah, menjadi awas tentang apa yang akan disampaikan. Mereka selalu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, itu menunjukkan adab para sahabat. Kata para ulama juga, di antara faedah sikap mereka seperti itu, walaupun mereka misalnya tahu jawabannya apa yang akan disampaikan, tapi mereka selalu ingin harus terhadap sesuatu mungkin yang lain selain yang terlintas dan terpikir di pikiran mereka, bahwa Rasulullah SAW akan memberikan apa? Jawaban dari pertanyaan beliau sendiri, sesuatu yang lain yang baru yang mereka tidak ketahui. Ya, kalau sebagian orang kadang kalau di majlis, sebagian murid itu kadang-kadang padahal tidak diminta, padahal gurunya itu mau menjelaskan nanti. Ya, kadang-kadang dia lebih dulu menjawab seakan-akan, apalagi kalau itu dia dengan maksud menampakkan bahwa dia lebih dari teman-temannya dan sebagainya, dan itu bukan adab yang baik. Ya. Jadi sahabat Abdullah bin Umar tidak menjawab itu sampai majelis itu kemudian bubar. Ketika beliau pulang bersama sahabat Umar bin Khattab, bapak beliau katakan, wahai bapakku, sungguhnya aku tadi terlintas mau menjawab seperti yang dijawab oleh Rasulullah SAW sendiri tentang sifat orang-orang mukmin atau karakteristik seorang mukmin, yang itu adalah pohon korma. Artinya beliau sebenarnya ingin menjawab, tetapi beliau tidak lakukan itu. Sahabat Umar mengatakan, sungguh aku lebih mencintai andaikan engkau menjawab di majelis itu. Artinya justru tidak engkau ungkapkan setelahnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala walaupun pada kondisi itu saja atau mungkin yang lain, Allah berikan dan Maha Kuasa memberikan kelebihan pada sebagian sahabat atau sebagian sahabat yang lain, sebagian orang atau sebagian orang yang lain. Boleh jadi orang yang diberikan kelebihan ini tidak lebih banyak dia belajar, tidak lebih panjang pengalamannya dalam ilmu, tidak lebih besar usianya dibandingkan dengan yang lain. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau hijrah dari negeri Yaman, dari suku Daus kepada Nabi Muhammad SAW di Madinah. Itu di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW,
dan beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 3 tahun saja. Hanya 3 tahun beliau belajar, ya. Beliau belajar, tapi belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Beliau tidak pernah berpisah dengan Rasulullah SAW kecuali kalau Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya. Begitu beliau keluar, beliau dekat dengan Rasulullah SAW, dan dia sabar, tidak makan dan tidak pernah minta makan kepada Rasulullah SAW. Bahkan beliau sampai berguling-guling di Masjid Nabawi yang di situ dengan pasir tanah karena beliau menahan lapar. Sampai anak-anak kecil Madinah itu, karena mereka kecil, menganggap beliau itu gila. Dan Allah berikan keberkahan ilmu kepada Abu Hurairah karena mulazamah beliau yang sungguh-sungguh zahiran wa batinan dengan Rasulullah SAW. Dan beliau adalah sahabat yang aktsaru as-sahabati riwayatan an Nabi SAW ala al-itlaq. Dia sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW secara mutlak. Padahal beliau 3 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan berarti kemudian Abu Hurairah itu lebih alim dibandingkan dengan sahabat yang lain, tidak. Tapi beliau lebih memiliki waktu, dan itu kemudahan dari Allah untuk beliau belajar, juga untuk banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW, tafarruq dengan hadis Rasulullah SAW, dan juga menyebarkan hadis Rasulullah SAW, tidak seperti sahabat yang lain. Jelas Abu Bakar radhiyallahu ta'ala lebih alim daripada Abu Hurairah, Umar bin Khattab, juga sahabat-sahabat yang lain yang utama. Tetapi yang punya kesempatan menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, artinya ibaratnya menyampaikan dakwah tentang riwayat hadis-hadis Rasulullah SAW, adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ya. Sekarang kita, waktu kita banyak, ya, panjang waktu kita dirasah, dan ini harus menjadi pelajaran. Ya, kita mungkin tidak akan bisa seperti para sahabat itu, kesungguhan, kemuliaan, apalagi kedudukan, apalagi tidak mungkin, karena mereka punya fadlus suhbah. Tapi paling tidak dengan membaca sejarah mereka, kita, baik itu sebagai murid, kita sebagai guru, akan banyak mengambil pelajaran dari sirah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana dulu beliau sebagai murid, selama 3 tahun beliau berhasil dan bahkan menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana beliau setelah wafatnya Rasulullah SAW menyebarkan hadis Rasulullah SAW sampai sekarang didapatkan oleh para ulama, bahkan mereka ijma' mengatakan bahwasanya yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW adalah sahabat Abu Hurairah. Artinya semangat sebagai talibul ilm dan juga semangat sebagai guru yang mengajarkan hadis Rasulullah SAW. Padahal sahabat Abu Hurairah itu susah hidupnya. Kita ini masih, Masya Allah, Allah kasih kita anugerah yang banyak, kemudian yang banyak, dunia dibukakan dan sebagainya. Sahabat Abu Hurairah, beliau tinggal hanya di masjid, dan masjidnya itu tidak seperti ini, ya, masjidnya dari tanah, ya. Kalau hujan dia bocor, kalau dia musim panas dia akan panas tanah itu. Dan beliau jarang makan, ya, tapi tidak minta-minta kepada orang, ya. Artinya kita sangat jauh dengan sahabat Abu Hurairah dari sirah dan perjuangan beliau dalam ilmu, dan kita tentu tidak akan bisa seperti beliau. Tetapi kita dengan banyak mengulang sejarah beliau dan sebagainya, itu akan bisa menjadi pendorong, penyemangat kita bahwasanya kita ini jauh sekali, sedikit sekali yang kita upayakan untuk ilmu, untuk dakwah, untuk taklim, semangat ketika belajar menjadi penuntut ilmu, dan juga semangat ketika kita mengajarkan ilmu.